Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang menurut saya adalah cetak biru untuk memahami seluruh isi Alkitab. Kita akan bicara soal perjanjian. Ini bukan cuma istilah teologi yang bikin pusing loh. Ini adalah kunci buat membuka cara Allah berhubungan dengan kita. Oke, siap? Mari kita mulai. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya perjanjian itu? Habis itu, kita akan mundur jauh ke Taman Eden buat lihat perjanjian kerja yang pertama kali. Dari situ, kita akan lihat gimana kegagalan manusia justru dijawab dengan rencana penyelamatan ilahi yang luar biasa. Dan terakhir, kita akan sambungkan semuanya dengan memahami gimana satu rencana besar ini punya dua wajah yang berbeda di perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sebelum kita bedah definisinya, coba kita pikirkan dulu gambaran besarnya. Kalau kita ngomongin hubungan Allah sama manusia, apa ini kayak kontrak bisnis? Ya, mungkin ada syarat dan ketentuannya. Tapi, seperti yang akan kita lihat nanti, perjanjian ilahi itu jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan kesepakatan antara dua pihak yang setara. Ini adalah janji dari yang tak terbatas kepada yang terbatas. Sesuatu yang jauh lebih radikal. Baiklah, ayo kita mulai dari fondasinya. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar apa sih arti perjanjian dalam konteks Alkitab. Dan petunjuknya ada di subjudul itu sendiri, ini bukan negosiasi. Nah, ini dia definisinya. Perjanjian itu adalah sebuah persetujuan hukum. Tapi, perhatikan dua frasa kuncinya. Ditetapkan secara ilahi dan tidak dapat diubah. Ini penting banget, karena artinya Allah lah yang bikin semua aturannya. Manusia sama sekali nggak punya ruang buat nego. Tunggu, Prof. Kalau gitu, apa bedanya dong sama kontrak biasa yang kita tahu? Bukannya kontrak itu harus disetujui bareng-bareng? Nah, itu pertanyaan yang bagus banget. Dan slide ini menjawabnya dengan gamblang. Kalau kontrak manusia kan ada tawar-menawar. Anda dan saya bisa nego. Tapi perjanjian ilahi, ini satu arah. Allah yang menentukan semuanya. Titik. Itulah kenapa para penulis perjanjian baru itu pakai kata Yunani diatheke, yang artinya lebih mirip surat wasiat. Coba bayangkan, orang yang bikin wasiat kan menentukan semua syaratnya sendiri ya kan? Pihak lain cuma bisa terima atau tolak, nggak bisa nawar. Dan yang luar biasa, di balik semua perjanjian yang Allah buat, ada satu tujuan inti. Satu janji yang jadi jantungnya, yaitu kalimat dahsyat ini, "Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Inilah tujuan akhirnya. Bukan cuma soal aturan, tapi soal hubungan yang intim dan abadi. Oke, sekarang kita udah paham definisinya. Mari kita kembali ke awal cerita. Kita akan lihat perjanjian pertama yang Allah buat dengan manusia di Taman Eden. Ini dikenal sebagai perjanjian kerja. Perjanjian ini disebut perjanjian kerja, dan tabel ini merangkumnya dengan sangat jelas. Pihaknya adalah Allah dan Adam, di mana Adam ini bertindak sebagai wakil kita semua. Syaratnya sederhana tapi juga mustahil, ketaatan yang sempurna. Taruhannya tinggi sekali. Kalau berhasil, janjinya adalah hidup kekal. Tapi kalau gagal, hukumannya adalah kematian dalam semua artinya, fisik, rohani, dan kekal. Sebentar, Prof. Jadi, nasib seluruh umat manusia bergantung pada Adam yang menaati satu perintah ini saja. Rasanya kok nggak adil ya? Secara teologis, jawabannya iya. Itulah yang disebut konsep perwakilan federal. Adam itu bukan cuma individu pertama. Dia adalah kepala perwakilan dari seluruh ras manusia. Keputusannya punya dampak buat kita semua keturunannya. Ini konsep yang sangat krusial untuk bisa memahami keseluruhan Alkitab. Dan pertanyaan ini membawa kita ke titik balik sejarah manusia. Apa yang terjadi ketika Adam, wakil kita semua, gagal dalam ujian itu? Yah, perjanjian kerja itu rusak. Adam tidak taat. Dan akibatnya, hukuman yang sudah ditetapkan, yaitu kematian, masuk ke dalam dunia. Kegagalan ini menciptakan masalah yang super besar yang jadi latar belakang untuk sisa cerita Alkitab. Manusia sekarang butuh sebuah rencana penyelamatan. Profesor, dan disinilah ceritanya jadi seru. Setelah kegagalan total manusia, Allah nggak meninggalkan kita begitu saja. Sebaliknya, dia mengungkapkan rencana penyelamatannya yang brilian. Sebuah rencana yang paradigmanya bergeser total. Dari yang tadinya berdasarkan kerja kita, menjadi sesuatu yang sepenuhnya berdasarkan anugerahnya. Tapi sebelum kita lihat gimana rencana ini berjalan di panggung sejarah manusia, kita perlu intip dulu apa yang terjadi di balik layar, dalam kekekalan. Ini disebut perjanjian penebusan. Bayangkan ini kayak rapat dewan ilahi di dalam Tritunggal sendiri.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana mereka sudah merancang penyelamatan bagi umat pilihan jauh sebelum dunia diciptakan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan kita bukanlah rencana B, tapi sudah jadi rencana A dari awal mula. Nah, perjanjian penebusan yang kekal itu kemudian turun ke dalam sejarah manusia dalam bentuk yang kita sebut perjanjian anugerah. Coba perhatikan bedanya. Kalau perjanjian kerja itu bertanya apa yang bisa kamu lakukan, perjanjian anugerah justru menyatakan lihat apa yang telah Allah lakukan untukmu. Beda total kan? Prof, ini kok kedengarannya kayak perjanjian berbasis perbuatan lagi ya? Ada syarat ketaatan juga di sana? Ini poin yang krusial untuk dibedakan. Coba lihat urutannya. Syarat untuk masuk ke dalam perjanjian ini cuma satu, iman, bukan perbuatan. Ketaatan itu datang setelahnya. Ketaatan itu bukan penyebab kita selamat, tapi bukti atau buah dari iman yang menyelamatkan itu. Iman itu akarnya, ketaatan itu buahnya. Urutannya ini penting sekali dan gak bisa dibalik. Kita tidak berbuat baik supaya diselamatkan, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Oke, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana sih satu perjanjian anugerah yang sama ini dijalankan atau katakanlah diadministrasikan secara berbeda sepanjang sejarah Alkitab. Ini penting sekali untuk kita pahami. Ini bukan dua cara keselamatan yang berbeda ya. Ini adalah dua fase dari satu rencana penyelamatan yang sama. Coba bayangkan begini. Perjanjian lama itu seperti bayangan atau trailer film yang menunjuk pada kedatangan sang pahlawan. Nah, perjanjian baru adalah filmnya itu sendiri, di mana sang pahlawan, yaitu Kristus, telah datang dan mengenapi semua janji-janji itu. Terus gimana dengan ritual-ritual yang beda itu, Prof? Kayak sunat dan baptisan? Pertanyaan bagus. Tanda-tandanya memang beda bentuk, tapi mereka menunjuk pada realitas rohani yang sama. Baik sunat maupun baptisan adalah tanda luar dari pembersihan batin dan masuk ke dalam komunitas umat Allah. Paskah dan perjamuan kudus sama-sama mengingatkan umat Allah akan karya penebusannya yang dahsyat. Jadi, bentuknya boleh beda, tapi substansi janjinya tetap sama. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, alur ceritanya jadi jelas banget. Dimulai dengan sebuah ujian yang basisnya perbuatan, dan itu gagal. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah janji yang basisnya anugerah, yang pelan-pelan diungkapkan di perjanjian lama, dan akhirnya digenapi secara sempurna di dalam Kristus. Jadi, intinya adalah ini. Kisah tentang perjanjian itu, pada dasarnya adalah kisah tentang kegagalan total manusia dan rencana penyelamatan Allah yang luar biasa penuh anugerah. Dari yang tadinya menuntut menjadi memberi. Dari usaha kita menjadi karyanya. Profesor, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau pada akhirnya hubungan Allah dengan kita itu bukan soal daftar pekerjaan yang harus kita selesaikan, melainkan tentang janji anugerahnya yang gak bisa gagal, apa yang hal ini ajarkan kepada kita tentang karakternya, tentang isi hati Allah terhadap Anda dan saya? Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini.